Ada masalah pada lagu dah contoh. Uh, Sebagaimana kita minggu lalu sudah kita pelajari, ini sebelum rekrutmen ada sesuatu yang terjadi sebelumnya, yaitu perencanaan. Jadi ada perencanaan bagaimana seorang pimpinan merencanakan tentang sumber daya manusia. Kemudian setelah direncanakan, lalu terjadilah satu proses lagi, yaitu proses rekrutmen. Jadi rekrutmen ini yaitu proses dari kita mengeluarkan sebuah pengumuman untuk menjaring tenaga sumber daya manusia, terus sampai lamaran atau berkas itu masuk ke meja panitia. Itu rekrutmen sampai di situ. Ya. Setelah berkas sampai ke meja panitia atau ke meja pimpinan, lalu terjadilah seleksi. Nah, ini batasnya di situ. Ya. Jadi rekrutmen ini berbagai macam cara. Bisa saja kita mengeluarkan pengumuman-pengumuman, bisa saja pengumuman lewat media sosial, Instagram, Facebook dan sebagainya, bahwa di lembaga kita menerima guru baru atau menerima tenaga pendidik. Terus sampai batas rekrutmen itu sampai semua lamaran masuk ke meja panitia. Setelah itu mulailah seleksi. Seleksi itu apa? Untuk apa? Seleksi itu untuk menemukan kandidat-kandidat atau calon-calon guru yang sesuai sebagaimana yang diharapkan. Memang yang dibutuhkan guru fisika yang berijazah S2, ya fisika berijazah S2. Kita seleksi di situ. Lalu nanti mendapatkan hasil bagaimana yang diharapkan. Mungkin ini di awal. Pengantar. Selanjutnya saya persilakan materi ya. Pemakalah Nidar ya. Ya. Bu Isnidar. Bu Husni dengan Bu Halo. Isnidar, Bu. Baik. Dengan Isnidar. Ya. Sudah hadir di grup ini ya. Sudah, insya Allah, alhamdulillah. Udah kita buat satu orang host atau kayak mana? Ada moderator? Moderator, Bu. Pakai moderator berdua Ibu ya? Berdua, Bu. Boleh. Satu orang berperan berdua. Satu orang berperan sebagai moderator untuk mengarahkan jalannya diskusi ini. Saya kembalikan ke pemakalah dengan waktu yang tidak terbatas. Mungkin sampai jadwal sampai akhir nanti. Mungkin ada nanti barang 20 menit atau 25 menit disisakan untuk saya. Saya serahkan ke Ibu pemakalah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari sama-sama kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Nurhayati MA dan kawan-kawan seperjuangan yang sedang mengikuti mata kuliah S2. Pada hari ini, seperti biasa, pada hari Sabtu jam kedua, kita mengikuti mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Islam. Baiklah, pada hari ini kami kelompok kedua, saya Husna bersama dengan Bu Yusnidar akan mempresentasikan makalah yang berjudul Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia Pendidikan Islam.
Makalah tersebut akan dipresentasikan oleh kawan saya Bu Yusnidar. Kepada Bu Yusnidar dipersilakan. Ya, ini Bu, PowerPoint-nya nggak mau masuk. Kenapa ada nih? Ntar Bu ya, saya mana? Jendela belum. Rekrutmen. Masalah lagi ini. Windows kasih. Kenapa? Tolong Iya. dipandu sebentar. Bukan dipandu Bu, yang PowerPoint-nya dia nih mau masuk Bu. Bisa minta tolong bentar nih? Oh ada Bu, mau udah. Ada mau udah. Halo. Udah nampak mau itu Bu. Mau? Udah Yus, udah masuk Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya, rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia pendidikan Islam. Pengertian, menurut Cucut dan Swatno, rekrutmen merupakan penarikan tenaga kerja dari berbagai sumber daya manusia yang ada. Rekrutmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah SDM atau karyawan yang berkualitas untuk menduduk suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu lembaga pendidikan Islam. PowerPoint belum muncul. Inna Muncul, Pak? khairan. Klik dulu direct domainnya, diklik dulu. PowerPoint-nya kita nggak boleh. Belum Yus, belum maju duanya saja. Muncul, Pak? Belum. Yus, belum. Tidak. Kalau enggak biar saya menaikkan Bu Yus yang baca. Oh iya. Boleh Pak Amin tolong dibantu. Kalau pada mau Buka, Pak Min. bisa masuk nih, udah tertutup sama layar ini. Masuk? Masuk, Bu? Nah, Tidak kayaknya Bu, belum Oh, nampak Bu. masuk? Nah udah. udah masuk. Ya nanti atalung share. Aja Yus, udah. Masuk, Pak? Masuk. Yang ini aja, yang ini udah nampak PowerPoint-nya, yang tadi enggak. Masuk Yus, masuk. Oke. Punya Pak Amin sudah ada di Baca saja itu. Selanjutnya Pak Min di pengertiannya. Lanjutkan lagi, Pak.
Ya. Tujuan rekrutmen sumber daya manusia pendidikan Islam dapat dikaji dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Qalat ihdahuma ya abati ista'inti inna khairan man ista'jartal qawiyyu. Terlalu banyak yang hidup nik itu. Artinya, Faiz. salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, perkerjakanlah dia, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Ayat di atas menjelaskan bahwa rekrutmen merupakan upaya memperkerjakan seseorang sebagai sumber daya manusia untuk dapat mengelola tujuan dari sebuah lembaga umumnya dan lembaga pendidikan Islam khususnya. Rekrutmen dan seleksi juga dapat menjadi cara menentukan sumber daya manusia yang berkompetensi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza usnida amru ila ghairi ahlihi fantadiru sa'ah. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Riwayat Bukhari. Tujuan rekrutmen menurut Simamra A. Untuk memikat sekumpulan tenaga pendidik dan kependidikan. B. Untuk memikat pelamar-pelamar yang sangat berbobot dan berambisi dalam penerimaan tawaran sebuah pekerjaan. C. Untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama organisasi dalam jangka waktu yang masuk akal. D. Untuk menaikkan citra umum lembaga pendidikan Islam. Tujuan rekrutmen menurut Schulhofer dan Jackson adalah A. Agar konsisten dengan strategi pengembangan pendidikan Islam. B. Untuk menentukan kebutuhan rekrutmen lembaga pendidikan Islam di masa sekarang dan di masa datang berkaitan dengan perubahan besar dalam dunia pendidikan Islam, perencanaan SDM, pekerjaan di desain dan di analisis jabatan. C. Untuk mendukung inisiatif lembaga pendidikan Islam dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan yang beragam. D. Untuk membantu meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan mengurangi calon tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat atau terlalu tinggi kualifikasinya. E. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya tenaga pendidik dan kependidikan yang belum lama bekerja. F. Untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan, untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen bagi semua jenis pelamar. H. Untuk memenuhi tanggung jawab lembaga pendidikan Islam terhadap program-program tindakan afirmatif dan pertimbangan hukum dan sosial lain menurut komposisi tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk mendapat calon sumber daya manusia pendidikan Islam yang handal,
dan berkompeten, maka prinsip-prinsip rekrutmen sumber daya manusia. 1. Mutu sumber manusia yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sebuah lembaga pendidikan Islam. Jumlah sumber manusia yang diperlukan, di Hilang jaringan, Bu, sepertinya. Hilang jaringan dengan Bu Yusnidar ya? Iya, ya. Iya, Bu. Apa saya lanjut Ya, Bu terus? Sindar nggak ada lagi jaring. Ya, Boleh langsung sama Bu Usna. Dengan demikian, Oh, masih. Masih. Sistem perekrutmen sumber daya manusia akan berjalan sesuai dengan perencanaan dan manajemen. Sebuah lembaga pendidikan Islam juga mempunyai catatan dan pegangan dalam pelaksanaan upaya perekrutan tersebut. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan rekrutmen sumber daya manusia pendidikan Islam, perencanaan yang matang merupakan langkah yang utama yang harus dilakukan sebelumnya. Analisis kebutuhan dan ketersediaan anggaran merupakan prinsip utama dalam melaksanakan proses rekrutmen sumber daya manusia pendidikan Islam. Sumber rekrutmen, sumber internal, sumber rekrutmen sumber daya manusia. Yang A ada sumber internal. Sumber daya manusia pendidikan Islam dapat berasal dari dalam sebuah lembaga pendidikan Islam itu sendiri, di mana jabatan atau tenaga yang kosong dapat diisi oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. B. Sumber eksternal. Sumber eksternal adalah sumber daya manusia pendidikan Islam yang akan mengisi jabatan yang lowong, dilakukan penarikan dari sumber-sumber tenaga pendidik dan kependidikan di luar lembaga pendidikan Islam. Seleksi sumber daya manusia pendidikan Islam. Seleksi merupakan kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Secara ideal, proses seleksi merupakan proses pengambilan keputusan bolak-balik. Ini ada prosedur seleksi sumber daya manusia. Yang pertama, menilai formulir lamaran lengkap. Di sini menilai formulir lamaran lengkap berupa surat lamaran yang masuk ke personalia atau ke bagian panitia, penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan, diteliti dan diperiksa kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan. Misalnya surat lamaran yang ditulis dengan tangan, atau fotokopi ijazah yang sah oleh berwenang, daftar riwayat hidup, dan lain-lain. Yang kedua, mewawancarai.
Pada tahap ini, biasanya calon tenaga pendidik dan kependidikan sudah dinilai secara penampilan dan kemampuan berbicara. Para pelamar ditanya tentang mereka melamar pekerjaan tersebut, berapa gaji yang diinginkan, dari mana mendapat informasi lowongan kerja, pendidikan, dan pengalaman. Menggunakan teks bila mana perlu. Itu jelas. Memperoleh referensi. Moderator Bu Usna. Dibuka mood Bu Usna. Dari paparan yang dipresentasikan oleh Bu Yusnidar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari rekrutmen sumber daya manusia pendidikan Islam merupakan upaya penarikan tenaga pendidik dan kependidikan dalam sebuah lembaga pendidikan Islam. Adapun sumber untuk rekrutmen sumber daya manusia pendidikan Islam terdiri dari dua sumber, yaitu sumber rekrutmen internal, yaitu sumber daya pendidikan manusia pendidikan Islam dapat berasal dari dalam sebuah lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Yang kedua, sumber rekrutmen eksternal, yaitu sumber daya pendidikan Islam yang akan mengisi jabatan kosong, dilakukan penarikan dari sumber-sumber tenaga pendidik dan kependidikan dari luar lembaga pendidikan Islam. Namun, rekrutmen sumber daya manusia pendidikan Islam dari dalam atau internal mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya yaitu pada proses rekrutmen tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Meskipun ada kelemahannya, yaitu tingkat kekuasaan tenaga sumber daya manusia pendidikan Islam cenderung lemah karena sudah terbiasa akrab dengan bawahannya sebelum menduduki jabatan tersebut. Sedangkan sumber daya tenaga pendidikan Islam dari luar diperoleh dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan menginformasikan lewat media dan lain-lain. Seleksi sumber daya manusia pendidikan Islam merupakan upaya atau proses pengambilan keputusan terhadap calon pelamar setelah melakukan upaya rekrutmen. Itu yang kesimpulan dari yang bisa kita ambil. Demikianlah presentasi yang kami paparkan dari makalah kami yang masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami harapkan kepada kawan-kawan agar dapat menanggapi dan memberikan masukan agar makalah kami lebih baik lagi. Dan kepada Ibu dosen pembimbing, pengasuh mata kuliah, agar memberikan bimbingan dan arahan demi kesempurnaan makalah yang kami sajikan. Demikian, kami harapkan kepada kawan-kawan dipersilakan. Baik, dibuka Bu Usna, dibuka sesi pertama. 3 orang dulu. Coba Bu Usna aja yang pimpin. Kami persilakan untuk 3 orang. Ya, izin Bu. Izin. Baik, Lanjut. Yang pertama Bu Nurbaiti, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi berbicara tentang perekrutan, di sini kita lihat kenyataan di lapangan. Di saat sebuah instansi membutuhkan yang diinginkan, tetapi kadang-kala tidak tepat sasaran. Seperti yang terjadi pada kami, pada TMT 2019, jadi di tempat kami ditempatkan 2 orang guru mata pelajaran fikih. Padahal di tempat kami sudah ada guru tersebut. Tapi kenapa masih maksudnya masih ditambah lagi dengan guru yang sama? Seharusnya kan guru-guru mata pelajaran lain ataupun guru bidang studi lain yang ditempatkan. Misalnya PJOK. PJOK di sini hanya 1 orang di tempat kami yang pegawai negeri, yang 1 orang lagi masih honor. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi saya,
Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala sehingga penempatan ataupun perekrutan itu tidak tepat sasaran. Itu saja, Bu. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin irama dengan Ibu Nurbait, Ibu Sebentar, Pak Nurbait. Sukri. Pak Sukri sebentar dulu ya, sebentar. Tak perlu saya ulang, Bu. Faktor-faktor Ada faktor yang menjadi kendala penyebab tidak perekrutannya tidak tepat sasaran. yang menjadi kendala, terkadang perekrutan tidak tepat sasaran. Oke, Bu Nurbeti. Coba selanjutnya Bapak Sukri dipersilakan. Pak Sukri dipersilakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hampir sama dengan Ibu Nurbaiti. Kenapa pemetaan guru kita ini sungguh-sungguh sangat mungkin tidak tepat. Mungkin banyak sekolah ataupun madrasah yang membutuhkan guru A tapi yang dikirim guru B ataupun sebaliknya dan sebagainya, sehingga pemerataan guru tidak merata di tempat kita, mungkin di Aceh Utara di madrasah umumnya, dan juga belum ada satu aturan yang menguntungkan madrasah swasta. Mungkin di kami di swasta, apakah bisa secara aturan, mungkin saya belum tahu juga, untuk ditempatkan guru yang baru lewat CPNS itu di tempat swasta. Mungkin Pak Pengawas, Pak Amin ada, Pak Muslim mungkin bisa menjelaskan. Demikian yang ingin saya ketahui gitu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya. Host. Selanjutnya siapa? Masih bisa. Pak Amin. Coba. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyampaikan mungkin ini sebuah fenomena di mana rekrutmen tenaga atau pegawai masa lalu ini sebagai perbandingan bagi kita, dan sekarang ini memang jauh berbeda. Kita lihat dulu pada masa awal-awal kepemimpinan Bapak B.J. Habibie, itu rekrutmen terutama guru itu ada dari formasi K1 dan K2. Nah, kalau kita lihat dari alokasi itu, ini tentunya tingkat kompetensinya itu dipertanyakan. Bisa dipertanyakan kenapa? Karena ada juga guru yang direkrut itu tidak tahu dirinya itu sebagai seorang guru, artinya tidak mampu untuk mengajar. Ada apalagi itu guru-guru yang mismatch, guru salah kamar. Bagaimana salah kamar? Guru dari jurusan atau gelar sarjana ekonomi jadi guru. Jadi dasar-dasar pedagogik itu tidak ada. Nah, sehingga pada saat itu mungkin sudah ada regulasi, sehingga di masa Habibie itu ada rekrutmen pegawai itu ada dua kali, di bulan 3 dan bulan 5, sehingga kita lihat ada guru yang NIP 03 dan 05. Ini rata-rata hampir, kalau saya kalkulasi secara
Banyaluruh itu sekitar 50% itu gurunya tidak bermutu. Itu kita temukan di lapangan, di sekolah-sekolah atau di madrasah. Kenapa kan? Karena diangkat balas jasa. Artinya mereka itu sudah mengabdi honor itu sampai puluhan tahun mungkin. Sehingga berdasarkan itu ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat PNS mereka yang ditempatkan pada madrasah atau sekolah-sekolah. Nah, kemudian kita bandingkan dengan sekarang. Sekarang 2 tahun terakhir mungkin, ketika rekrutmen pegawai itu diambil alih oleh BKN, ini hasilnya luar biasa kita lihat. Guru-guru milenial yang ditempatkan di madrasah yang NIP 2019 itu kita lihat itu memang sangat bagus ya, sangat luar biasa. Ini terbukti kita lihat ketika mereka tampil di dalam kelas, karena sebelum mereka itu ketika mereka mengikuti prajabatan itu ada satu tugas yang harus mereka lakukan, yaitu untuk melakukan praktek lagi di madrasah. Nah, dari hasil praktek itu nantilah istilahnya itu dengan bapak kepala, ibu kepala Latsar. Latsar yang kepala madrasahnya itu diundang ke Balai Diklat untuk mentor. Sebagai mentor. Nah, yang diundang ke Balai Diklat untuk melihat guru-gurunya itu bagaimana upaya mereka melakukan kegiatan mungkin mengajar di micro teaching, kalau saya tidak salah. Jadi ini merupakan satu fenomena yang bertolak belakang. Nah, mungkin di awal-awal ini rekrutmen pegawai lebih mengarah kepada PDKT, ada saudara, jadi mengarah kepada KKN. Nah, kemudian saya jawab yang pertanyaan Pak Sukri terkait dengan penempatan PNS di swasta. Itu dulu itu dibenarkan, sehingga kita lihat ada guru-guru yang diangkat, guru PNS diangkat di madrasah swasta. Tapi setelah adanya regulasi baru, saya tak ingat lagi, saya lupa nomor berapa, itu tidak boleh diangkat lagi guru-guru PNS di swasta. Ini memang satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh madrasah ketika pemerataan guru yang sebagaimana harapan Pak Syukri ini ditutup keran, terutama kepada madrasah-madrasah swasta. Tapi di sisi lain, ketika penempatan guru-guru di madrasah negeri, ini ada yang overlap. Artinya, ketika guru mata pelajaran A sudah ada di situ dan sudah cukup jam mata pelajaran, tapi masih dimasukkan lagi guru baru ke situ untuk ditempatkan. Nah, ini apakah salah perencanaan? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas ini mungkin ada sisi lain, terutama mungkin karena ada OD di situ, ya kan? Ada orang dalam untuk supaya tempatnya yang bagus, tempat yang tahu, sehingga orang-orang yang sudah ada di dalam itu suatu saat nanti harus bergeser. Ini satu tabiat yang tidak bagus. Jadi intinya Pak Syukri, penempatan PNS untuk swasta saat ini sudah ditutup. Tapi kenapa ada juga sekarang masih ada? Ya, yang sudah ada itu tetap jalan terus. Tapi ketika PNS itu pindah dari swasta, untuk masuk lagi ke swasta itu tidak bisa. Kecuali pindah ke negeri. Kalau pindah antara swasta dengan swasta itu tidak bisa.
Ini di Sedikit Pak Amin, sekalian nanya, kenapa tuh Pak? Apa ada regulasinya? Kenapa sekarang sudah tidak boleh lagi CPNS sudah itu ke swasta? ada regulasinya, Bu. Cuman saya sudah lupa itu apakah itu per dirjen KMA, sudah lupa saya. Atau per apa namanya BKM. Ini ada kasus kita di Aceh Utara, terutama guru yang bersertifikasi. Ketika mereka itu sebenarnya di kantor sudah diarahkan agar pindah ke sekolah negeri, madrasah negeri. Tapi dia tidak mau, tetap ke swasta, sehingga ketika pembayaran tunjangan profesi itu tidak bisa dilakukan. Yang pertama karena sudah pindah ke swasta, yang kedua memang jamnya tidak cukup di swasta di mana dia yang pindah. Seyogianya kantor itu sudah mengarahkan agar pindah ke madrasah negeri yang ada jamnya. Demikian. Sedikit Pak Pengawas. Ya. Baru-baru ada dari Beriken pindah ke Padang Meri. Itu kan guru PNS. Ya. Sertifikasi juga. Pindahnya itu bagaimana? Nah SK apa pindah ke Sebaliknya, dari negeri ke swasta berarti masih bisa, ya kan? Apakah untuk swasta yang PNS ini tidak resmi begitu dengan nota, apa bisa terjadi di swasta? Dari swasta, kalau guru PNS-nya keluar itu ke negeri. Kalau keluar ke swasta, setahu saya itu tidak boleh. Dari swasta pindah ke negeri boleh. Dari negeri ke swasta bisa. Dari negeri ke swasta tidak boleh lagi sekarang. Tapi baru-baru ini mungkin dari guru Minlo Ramidin, Bringen ke ini Padang Meriah, ada satu orang guru yang saya tahu. Mungkin apa sebelum berlaku regulasi ataupun aturan ini ataupun ada kebijakan lain baru-baru ini gitu Pak. Saya kurang paham juga, tapi yang jelas pemutasian pegawai dari swasta ke swasta yang PNS setahu saya itu kayaknya tidak bisa. Tapi kalau sudah dilaksanakan mungkin sistem nota barangkali di bawah tangan. Ya. Nah, itu kurang paham juga saya. Tapi begitu karena ada dari atas dari Boleh saya komentari sebentar Bu? Karena kita kekurangan guru sama sekali, kekurangan guru di swasta. Kalau ada regulasi, kami sangat berharap untuk ada penambahan guru di madrasah swasta kan. ya memang seperti itu Pak. Kita sangat merasakan sebagaimana yang dirasakan saat ini oleh madrasah swasta. Karena memang SDM-nya itu sangat lemah di swasta. Terutama adalah swasta yang memang swasta murni, swasta madrasah masyarakat. Itu guru-gurunya kompetensinya itu sangat kurang. Ketika adanya guru negeri, penempatan di situ mungkin ya mereka bisa sharing, bisa berbagi pengalaman, dan juga mungkin guru-guru yang honorer ini akan termotivasi untuk belajar kepada guru-guru yang negeri ini. Saya kira demikian. Mungkin Pak Fadli mau menyampaikan sesuatu. Kepada Pak Fadli, silakan Pak Fadli. Jadi sepengetahuan saya kebetulan yang bersangkutan dibicarakan tadi itu ada di sekolah saya Bu. Ada di sekolah saya, inisialnya inisialnya A. Jadi beliau mungkin karena udah lama kurang betah atau satu dan lain hal, maka beliau mengajukan pindah itu ke kantor Kemenang Aceh Utara. Jadi ketika di kantor Kemenang Aceh Utara, prosesnya itu meminta persetujuan kepada kepala sekolah yang ditinggalkan. Jadi alhamdulillah dikabulkan sama kepala sekolah saya ini dan diterima di Mispada yang lebih kurangnya sekitar 4 bulan yang lalu. Pak Zahid kalau makan nih ribut. Jadi
Itu SK-nya sudah keluar dan saya terima dan saya kasih dari dari Min 33 ke NIS Muhammadiyah. Itu saja Bu. Terima kasih. Kalau memang kasusnya seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang kepala swasta ya boleh somasi dong ke kantor. Kenapa orang lain bisa dapat guru PNS sementara kami tidak? Perubahan itu untuk bukti. Karena memang kita sangat butuh guru negeri. Karena Iya. sedang baik. Karena Bapak sedang Minan. baik. Karena kita mungkin nota tadi mungkin Bapak mengetahui karena selaku pengawas makanya nggak langsung ke kantor, mungkin sharing di sini bisa ada solusi mungkin Pak. Ya, ya saya kira seperti itu. Kenapa? Sedikit Lanjut, Pak. sedikit Bapak Ibu, sedikit boleh saya berikan tanggapan Bapak Ibu. Boleh Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Sumi, persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Menyangkut dengan mutasi perekrutan guru, dengan pemindahan guru di negeri ke swasta juga sama. Misalnya kami di negeri kalau terus menerima PNS, sangat disayangkan guru yang non PNS ini sudah lama berbakti. Kita tidak berbicara dengan Kementerian Agama karena memang itu wajib. Mau benar sah kita harus juga melihat dari beberapa sisi. Cuma dalam hal ini kita berbicara tentang proses seleksi perekrutan sumber daya manusia ini sudah sangat bagus. Ini umum yang maksudnya. Yang pertama melihat formulir atau dengan cara, yang kedua yang ketiga membuat tes, yang keempat yaitu tentang mengenal seluk-beluk daripada peserta. Ini kita lihat umum. Mungkin di tempat kita tidak berbicara dengan pegawai negeri. Kami atas nama Kepala Madrasah, tiap ada tenaga pendidik baru yang ingin mendaftar tempat kami, kali ini walaupun dia dari swasta, betul kita seleksi sesuai dengan ini yang kita harapkan ke depan. Walaupun dia masih swasta, karena bukan tugas kita untuk merekrut menjadikan dia pegawai negeri, tapi betul-betul sumber dayanya sesuai dengan bidang studi. Ini mungkin yang kita bicara pada hari ini. Kita tidak berbicara salah Kementerian Agama merekrut melepaskan negeri atau tidak menerima. Salah satu contoh di madrasah kami, kalau kedatangan pegawai negeri, 30 guru harus saya keluarkan karena sudah lama bertugas. Untuk itu saya tidak mengharapkan pegawai negeri. Yang saya harapkan bagaimana ini kita motivasi sehingga betul-betul sinyalnya ya kurang masih Pak. apa ya? Iya Bu. Pak Dahiri di Pantan Labu ya? Ya. Udah lah Bu Pak Dei. Ini Saya lagi sinyalnya. Pak Padli di mana? Di Senudun. kan dia di Luk Beringin ya. Sinyalnya ya, karena agak ke apa? Udah baik. Senudun bagus sinyal Bu. Bu Usna
Izin sebentar saya klarifikasikan. Ya Bu, dipersilakan. Sudah bagus sekali. Tadi sudah diberikan pencerahan oleh Pak Amin tentang pertanyaan di sesi pertama ini. Itu proses rekrutmen tidak tepat sasaran. Ini memang memang terjadi. Tapi sekarang kayaknya sudah ada masalah rekrutmen ini sudah mengarah ke yang baik ya, dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Ini menarik juga kita lihat pada rekrutmen guru P3K ini Bu Usna ya. P3K ya. P3K ya. Ini Ya, ada P3K. P3K ada rekrutmen yang menarik. Saya melihat itu dalam perankingan itu bagaimana? Mungkin Bapak Kepala Sekolah di sini ada bocoran dari Kemenak atau dari dinas. Itu kan yang lulus seleksi itu kan ada perankingan. Ada perankingan ranking 1, 2, 3. Kemudian yang lulus itu bisa saja ya ranking ketiga. Karena itu adalah berasal dari sekolah induk. Itu yang terjadi ya. Maksud saya kalau ini terjadi, kenapa harus ada seleksi? Kenapa nggak direkrut langsung? Kadang-kadang nilainya kita lihat jauh sekali. Ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 di bawah. Jadi yang lulus itu yang ranking 3. Karena dia memang yang di sekolah induk itu. Yang 2 lagi itu kan pendatang. Ini memang kebijakan atau memang apa? Mungkin pemakalah bisa menjelaskan sedikit, Bu Usna. Ini Bu, kalau masalah P3K ini saya sendiri kurang mengikuti karena di madrasah kami tidak ada guru yang ikut P3K karena prosesnya harus melalui EMIS atau Dapodik. Kalau di Dinas Pendidikan Dapodik, kalau di Kemenang EMIS. Jadi tidak bisa ikut seleksi P3K karena namanya belum terdaftar di saat jatah untuk masuk itu belum jatah mereka maksudnya. Duluan jatah yang ditentukan, sementara yang sekarang mereka cuma baru mengajar di situ sekitar tahun 2008 atau 2009 ke atas. Jadi nggak bisa ikut seleksi P3K. Untuk itu saya sebagai kepala madrasah kurang mengetahui prosesnya. Mungkin ada rekan-rekan lain yang lebih mengetahui, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bu, mungkin menjawab pertanyaan Bu. Saya tahu Bu, kalau dari kemarin untuk tahap ini dikhususkan kepada yang sudah kategori 2 ataupun K2 untuk jalur Kemenak. Yang saat ini kalau jalur dinas mungkin umumnya bisa ikut selagi ada dalam Dapodik tadi seperti Bu Usna sampaikan. Ketentuan untuk meluluskan mungkin kami yang nilai tertinggi itu sudah satu kebijakan dari pemerintah, mungkin dengan juknisnya diutamakan yang mengajar tempat sendiri dulu Bu. Yang gitu mengajar ya. di tempat sendiri. Boleh Kadang yang menambahkan sedikit ya. Sebentar Bu Ami. Oh, Ini belum ya, nggak dengar lagi suaranya. sendiri itu walaupun nilainya rendah, mungkin ada faktor lain. Pertama faktor K2 juga, kemudian faktor dia juga ada afirmasinya.
Kemudian satu lagi faktor adanya sertifikat pendidik. Mungkin dari situ juga satu nilai plus yang di tempat sendiri. Dan juga, tapi kurang jelas juga ini ya, yang di tempat sendiri walaupun Kak Lina dengan ijazah, kalau dibutuhkan di tempat sendiri bisa ikut. Yang dibutuhkan di induknya. Mungkin peluang selanjutnya baru kepada pendatang. Kecuali di tempat sendiri itu yang dibutuhkan nggak ada pengikutnya, itu baru kategori nilai tertinggi yang dari luar, Bu. Mungkin sekilas begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, Boleh menambahkan, Bu ya? bisa Bu Usna diambil lagi. Halo, Bu Usna. Baik pada Ibu Mimi kami silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya yang ditanyakan oleh Bu Nurbaiti dan Pak Syukri itu lebih ke penempatan. Saya yang bahas itu ya, bukan rekrutmen. Yang Bu Isndar tanya, Bu Nurbaiti kan sudah rekrutmen itu, kemudian ditempatkan di tempat yang salah dalam tanda kutip, seperti itu kan. Sementara yang yang kita sedang yang seperti Pak Amin sampaikan tadi, fenomena dan seperti Ibu dosen tanyakan itu adalah memang rekrutmennya yang boleh juga kita sebut salah dan dalam tanda kutip itu. Untuk K2 ini Bu, atau untuk P3K, setahu saya tidak ada perangkingan di sana. Lebih diambil karena mereka sudah mengajar lebih lama dibandingkan yang lainnya. Walaupun secara kompetensi sebenarnya mereka boleh kita katakan tidak layak. Sehingga nanti hasilnya juga sama seperti pengangkatan honorer-honorer yang sebelumnya. Nah, itulah dia fenomena yang ada sekarang, Bu. Jadi yang di Dinas Pendidikan di tempat saya baru-baru ini, di desa saya ya, bukan di madrasah saya, ada yang umurnya sudah 50 tahun tapi lulus. Jadi diambil memang yang paling tua dan paling lama bekerja. Itu yang saya tahu, walaupun melalui tes. Mungkin saja tes ini tes formalitas seperti perekrutan masa Habibie dulu, yang mengangkat guru seluruh Aceh lebih dari 2.000 orang. Itu kan sebenarnya formalitas juga, sehingga bisa kita lihat mutu pendidikan kita sekarang ini bagaimana. Ya, kenapa itu terjadi? Karena Aceh tadi kan konflik lama. Salah satunya untuk meredam itu, termasuk program Pak Tarmizi Karim ketika dia menjabat Bupati Aceh Utara, memberlakukan honor daerah yang disingkat Honda. Itu kan pertama dan saat itu satu-satunya itu kan hanya ada di Aceh Utara, yang kemudian diikuti oleh Aceh lain. Nah, ketika sudah ada Honda dan diberi honor, akhirnya berbondong-bondonglah orang datang ke lembaga manapun dengan kualifikasi yang hanya lulus SMA, yang penting dapat gaji. Ketika sudah di dalam, kemudian ada syarat untuk bisa terima honor berikutnya harus ada ijazah S1, maka para honorer ini pun berusaha mendapatkan ijazah, yang penting ada. Tidak peduli lagi latar belakangnya apa, yang penting itu ijazah. Makanya kejadian kedua yang ada kita di Aceh ini adalah kelebihan guru salah satu bidang studi, yaitu PAI. Mengapa lebih? Karena ya orang ambil di mana yang ada, dan yang ada di tempat kita ini kan rata-rata jurusan PAI di saat itu. Makanya tidak perlu kita herankan ketika sekarang problemnya kita lebih guru di satu sisi tapi juga kurang guru di sisi lainnya. Karena apa? Karena rekrutmen yang salah dalam tanda kutip ini. Arti salah tidak sesuai dengan kebutuhan tapi sesuai dengan yang tersedia. Itu permasalahan pertama yang ada kita di Aceh. Kenapa di Pulau Jawa pendidikannya masih bagus? Karena tidak ada program seperti kita. Mereka di sana betul-betul setiap tahun itu ada jalur pengangkatan melalui tes secara umum lah. Memang dites dari formasi umum. Nah, di kita bahkan ada beberapa tahun Aceh tidak membuka lamaran CPNS baru ketika daerah lain ada. Kenapa? Sudah kelebihan yang ada di dalam
PNS kita sudah lebih, sehingga pernah kan 3 tahun itu kita ditutup, tidak terima gitu. Nah, di sisi lain ketika hal ini terjadi juga sangat kita sayangkan begitu banyak SDM yang baru lulus, masih hangat, secara kualitas mereka bagus, tapi mereka jangankan untuk ikut CPNS, untuk honor saja tidak ada tempat. Nah itu, jadi kan banyak problem yang muncul sebenarnya ketika rekrutmen ini memang tidak tepat sasaran, seperti itu. Makanya kalau kita mau salahkan, salah siapa? Sudah tidak tahu lagi ini, sudah berantai. Di satu sisi seperti Pak Tarmizi Karim itu kan bagus niatnya untuk membantu guru sekolah yang kekurangan guru, tetapi ternyata dengan bantuan itu akhirnya membludaklah tenaga honorer saat itu yang ketika sudah 10 atau 15 tahun mengajar sudah menuntut kapan kami diangkat, maka pemerintah membuka lagi yang seperti ini P3K untuk menjawab pertanyaan tadi, aspirasi yang disampaikan baik oleh tokoh masyarakat, anggota dewan dan sebagainya. Jadi untuk P3K saya rasa kasusnya sama itu, tetap yang diutamakan adalah mereka yang sudah lama mengajar, yang usianya juga sudah jauh lebih tua dibandingkan yang tidak masuk dalam K2 itu. Jadi secara kualitas ya tetap. Nah, karena apa? Karena memang bukan sesuai kebutuhan, sesuai ketersediaan. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang ada passing grade-nya atau perankingan itu yang umum, yang betul-betul ikut dan sudah kita lihat CPNS itu memang luar biasa dari segi mutunya. Dan itu ada 2 juga kemarin yang CPNS itu. Ada yang betul-betul normal, ada yang juga lulus K2, itu ada di tempat saya, dan terlihat juga memang kalau yang lulus secara tes bertahap ini memang jauh kualitasnya, dari latar belakang pendidikannya juga bagus, kemampuannya juga betul ada, kualifikasi ijazahnya juga bisa dibanggakan lah, memang betul-betul bisa diberikan A+ lah. Tetapi lagi-lagi ketika mereka sampai di tempat kita, melihat misalnya kebanyakan guru yang ada di tempat kita ya begitu misalnya, akhirnya mereka pun lama-lama akan tertular faktor ini. Itu bisa dilihat dimanapun. Di awal mereka semangat, di tahun pertama mereka bagus, tampil dan sebagainya, tapi lama-lama melihat alah yang ke senior misalnya gimana, akhirnya bukannya yang senior ikut yang muda, tapi kenapa ya di tempat saya ini ada 5 orang, saya lihat justru yang muda ini terikut ke yang kebiasaan yang lama ini. Mungkin di tempat Bapak Ibu tidak, tapi di tempat saya seperti itu. Nah itu Bu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau yang saya tahu di P3K tidak ada istilah menilai, asalkan dia yang lebih tua dan lebih lama itu yang kemungkinan besar akan lulus. Seperti itu Bu. Terima kasih. Sedikit boleh berpendapat? Boleh Pak Amin, dipersilakan. Baik, terkait dengan P3K itu kalau kita ikuti kita ikuti berita itu juga memakai sistem passing grade. Passing grade sama dengan perekrutan PNS tahun-tahun yang lalu. Sehingga kita lihat ini terjadinya satu carut marut juga di dalam rekrutmen P3K. Penampakan lembaga lagi itu rata-rata guru itu kalaupun sampai SK-nya istilah saya tuh hampir pensiun setelah diangkat. Usia 58, 59, 60 kan tutup. Nah, jadi kalaulah di BKN menggunakan sistem passing grade, ini tidak mungkin saya pikir kepada orang-orang yang tua-tua ini, sehingga kita lihat banyak guru yang sudah senior yang hampir pensiun sebelum diangkat itu tidak lulus passing grade ya, sehingga pihak BKN
itu mungkin sedang mencari formulasi baru sekarang supaya mereka ini, karena rata-rata itu yang sudah tua-tua itu tidak lolos semua. Apalagi mereka itu disuruh pegang mouse, komputer, laptop segala macam, mana menggedepur rohnya. Apalagi itu sekolah-sekolah daerah pedalaman. Sekolah lagi sekolah anak suku anak dalam Pak Jambi. Mana nak laptop ini? Jadi sehingga demikian, guru ketika dia mau ikut tes, dia ikut les komputer cara mat laptop segala macam. Ulam di baca yang bawahnya soal-soalan ini agak depur, ini demikian. Sehingga dengan demikian, karena banyak saran mungkin kritik kepada BKN pemerintah, sehingga sekarang itu belum difinalkan P3K itu, karena mungkin pemerintah sedang mencari formulasi baru untuk supaya calon pegawai yang usia hampir pensiun itu terangkat atau menjadi CPNS. Saya pikir demikian. Sudah lulus Pak Amin, yang Dinas Pendidikan sudah ada pengumumannya. Ini di Jawa banyak masalah, Bu. Kalau di sini kita nggak tahu, tapi di Jawa itu cukup banyak permasalahan. Saya ikuti itu di berita-berita koran online. Ya, itulah yang saya sampaikan tadi. Di Jawa itu mereka memang betul-betul menyeleksi. Kalau di tempat kita kan tidak. Nah, ini kan kebijakan BKN, Bu. Bukan di daerah itu P3K. Muaranya ke sana juga BKN. Ada lagi masukan dari kawan-kawan? Dipersilakan, mungkin masih waktunya masih jam 13.01. Dibuka season kedua, mungkin pertanyaannya diarahkan ke seleksi ya. Tadi rekrutmen sudah banyak kita ngomong, kita kayaknya belum berapa ke seleksi. Di Bu Husna diarahkan ke pertanyaan seleksi. Baik, untuk selanjutnya kita buka season kedua untuk 2 orang, Bu ya. Untuk 2 orang lebih ke seleksi. Untuk itu dipersilakan kawan-kawan yang ada ingin memberi masukan atau memberi tanggapan, dipersilakan. Ada kawan-kawan yang ingin memberi tanggapan atau memberi masukan? Kalau tidak ada, mungkin Halo Bu Husna. Ya, Pak Jul karena ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah tadi masalah rekrutmen yang sekarang kita bahas itu yang rekrutmen ya. Ibu Husna. Rekrutmen dan seleksi, Pak Jul. Oke. Seperti yang telah diungkapkan oleh kawan-kawan tadi, itu masalah rekrutmen yang ada rekrutmen pegawai negeri yang ada di kita, di daerah kita, lebih-lebih daerah Aceh. Itu kalau kita lihat memang ada perkembangan pendidikan sekarang itu ada dampak daripada efek dari rekrutmen pada masa lalu. Tapi bukan hal efek dari rekrutmen saja yang mempengaruhi, tapi termasuk kepada pengaruh kepada budaya kita sendiri, yaitu
kita lebih cenderung kepada membantu kawan atau membantu keluarga. Itu memang sudah budaya kita. Sementara di tempat lain, seperti negara maju, budaya itu sudah hilang, ada pengaruh sama keluarga. Makanya kalau kita lihat di Aceh ini kebanyakan yang pendidikan itu, kalau kita lihat di itu jangan heran kalau ada di tempat pendidikan ada termasuk keluarga ya, adalah satu keluarga di situ. Itu pengaruh efek pada budaya kita, budaya keluarga. Soal misalnya mutu di dalam guru, kalau kita lihat itu ada sebagian besar juga hasil rekomen dari PNS itu yang sekarang yang dibuat oleh BKN itu bagus memang penerimaannya, yaitu boleh menerima dari pendidikan apapun, tetapi efeknya menjelang awal-awal dari rekomen waktu saat sekali itu tidak langsung ya, dari rekomen awal rekomen di setingkat baru 80% belum ada 100%, itu memang semangat luar biasa orang itu. Tapi kedepannya sudah 100% itu ada sebagian juga yang memang guru-guru yang rekomen itu sudah agak bergeser ya dari prosedur dia awalnya mengajar. Itu karena faktor saya lihat mungkin karena faktor pendidikan saya lihat itu ada sebagian yang memang dari jurusan pendidikan sendiri, ada yang direkrut pegawai itu dari jurusan lain, tapi dia lewat tes kepada jurusan guru. Padahal diketahui yang namanya guru itu dia harus ada bekal ilmu psikologi tentang pendidikan dan lain-lain. Sementara yang kita lihat yang lewat-lewat yang bukan dari jurusan pendidikan, saya lihat lebih kepada efek mengajarnya sementara semangat, habis itu dia akan kebingungan mau sistem apa kita pakai dalam ruang itu sendiri. Kemudian bagaimana kita mau anak-anak itu nggak ada sistem kemampuan dia dalam menguasai lokal atau kemampuan dia dalam menganalisa anak-anak. Karena dia memang awalnya pendidikan ditempuh bukan dari dasar pendidikan, tapi dari umum dia melangkah mengambil akte untuk mengajar pendidikan. Itu efek daripada rekomen yang dilakukan BKN dengan secara bebas. Sementara kalau kita lihat itu sistem pengajaran dilakukan oleh guru-guru yang dulu, bisa dikatakan jadul lah, ada yang mau pensiun. Kalau memang guru tersebut ada kemauan, dia akan merubah diri, dia akan berubah. Banyak terlihat guru-guru yang tua udah ada semangatnya, memang dia berubah, bisa dia mampu dia. Bahkan anak-anak lebih cenderung patuh ya kepada guru-guru yang lebih tua. Tapi ada juga sebagian guru muda itu yang kita lihat yang muda juga pintar, tetapi dia kurang bersemangat dalam mengajar. Kemudian ada sifat kemalasan sendiri. Itu sebenarnya kalau saya lihat itu pengaruh daripada bawaan daripada guru itu sendiri. Bagaimana dia manage, bagaimana dia malasnya atau enggaknya, bagaimana dia bersemangat atau enggaknya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkarnaini. Selanjutnya ada satu lagi, mungkin karena tadi kita minta 2 orang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak Zahiri diperkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi dasar kita. Itu ada tujuan rekrutmen sumber daya manusia. Tujuan rekrutmen sumber daya manusia. Ini ada beberapa pendapat. Kamera dikondisikan dulu Pak Zahiri. Kan normal. Halo. Halo. Kamera dikondisikan dulu. Ya, oke. Kita kembali ke permasalahan, yaitu ada tujuan rekrutmen. Ini ada menurut pendapat Henry Imamora. Ini mengatakan untuk mengajak sekumpulan tenaga pendidik dan kependidikan. Ini banyak pendapat ahli sepertinya ini bukan non-Islam. Sekarang kita berbicara tentang rekrutmen sumber daya pendidikan Islam. Mohon diberikan contoh bagaimana rekrutmen sumber daya manusia atau sumber daya pendidikan Islami yang baik jika bekerja di tempat kita. Dalam bahasa kasarnya yaitu tujuan rekrutmen menurut Islam bagaimana yang baik, itu maksudnya.
Tujuan rekrutmen sumber daya manusia menurut pandangan Islam bagaimana kira-kira yang baik? Sekian dan terima kasih. Tujuan rekrutmen menurut pandangan Islam, yaitu dari segi sumber daya manusia. Yang baik, ya? Tapi ke rekrutmen lah, membunuh ke seleksi. Mungkin rekrutmen yang kita menuju sekarang ke seleksi, Pak, sebenarnya. Ke seleksi sumber daya manusia. Udah, berarti itu di... Nggak apa-apa, dijawab aja, karena ini penting. Dijawab aja. Ditanggapi aja, ditanggapi, bagus. Ini penting. Saya tadi mengarahkan di akhir ini juga mengarahkan ke sana sebenarnya. Bisa ditanggapi pemakalah. Ini saya coba menjawab ya. Kalau tujuan rekrutmen dari segi sumber daya manusia menurut Islam sudah ada di surat Al-Qasas ayat 26, yaitu apabila kita salah merekrut seseorang, otomatis apa yang dihasilkan adalah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Berarti apabila kita merekrut seseorang sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan yang kompetensinya atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan hancurlah atau akan tidak berbobotlah suatu lembaga pendidikan Islam tersebut. Demikian, itu sekilas saya jawab. Mungkin ada kawan-kawan lain yang ingin menjawab. Saya persilakan dengan segala hormat. Ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, dipersilakan. Coba saya menanggapi ini. Ini dasar, sebenarnya dasar dari rekrutmen sumber daya manusia pendidikan Islam. Ini kita merujuk ke surat Al-Qasas ayat 26. Ini dalam ayat ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Nah, ini surat Al-Qasas ayat 26. Ini kayaknya bisa kita jadikan landasan rekrutmen dalam Islam. Kita mengacu kemari. Ini ada nanti bisa mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan lebih rinci asbabun nuzul dari ayat ini. Ini ada yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata. Siapa kedua wanita ini? Anak Nabi? Anak Nabi Syuaib. Ada Pak Ustadz dalam grup kita. Jadi ada ceritanya di sini, anak Nabi Syuaib ini sedang antri ingin mendapatkan air di sebuah sumur. Lalu mereka tidak kuat. Lalu karena lama sekali antrian, Nabi Musa
Nabi Musa ya, yang dimaksudkan di sini apa? Nabi Musa, Nabi Musa yang yang disuruh rekrut ini. Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Jadi anak Nabi Syuaib mengatakan pada ayahnya, itu Nabi Syuaib, disuruh mengambil Nabi Musa itu sebagai pekerja di tempat itu sebagai pengembala pada waktu itu. Kenapa disuruh ambil Nabi Musa pada waktu itu oleh anak-anak Nabi Syuaib? Karena Nabi Musa ini dalam peristiwa tadi antrian mengambil air tadi, dia lebih kuat, dia lebih bisa mengangkat air di situ. Dan ada kebetulan Nabi Musa pada waktu itu berdiri di belakang dua anak gadis itu, sehingga nampak betisnya di situ. Nabi Musa pindah ke depan. Nah, dia tidak mau melihat hal yang tidak enak dilihat di depannya karena nampak betis daripada apa itu. Mungkin nanti bisa diklarifikasikan oleh Bapak Ustadz di sini yang paham tentang asbabun nuzul ini. Jadi maksudnya di sini Nabi Musa ini orang yang kuat dari segi fisik dan psikis, ya, kuat, dia bisa mengangkat air dan sebagainya. Kemudian dia juga dapat dipercaya, dia tidak mau berlama-lama dengan kemaksiatan di situ. Karena di depan dia ada pemandangan yang tidak apalah dari menurut Islam, karena nampak betis daripada anak itu, sehingga Nabi Musa itu memaju ke depan dan membantu pada anak itu. Lalu anak itu melihat ini seorang pemuda yang sangat kuat dan jujur. Jujur di sini bisa dipercaya ya, bisa dipercaya. Imannya dilihat di sini. Nah, lebih kepada imannya. Jadi saya melihat ayat ini lebih bisa kita jadikan sandaran dalam rekrutmen. Jadi salah satu kriteria orangnya kuat. Kuat di sini, kuat lahir dan batin. Bahasa apalagi kuat fisik dan psikis. Salah satunya syarat. Jadi bisa ditambah lagi kalau hari ini kan bisa tambah lagi yang pandai IT misalnya, yang wawasannya luas atau apa. Ini dasar ya. Kemudian dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini juga tidak mudah juga kita dapatkan dalam rekrutmen seseorang. Karena ini memerlukan juga keimanan daripada seseorang. Karena jujur atau dapat dipercaya ini tidak mudah kita dapat dalam wawancara atau tes begitu saja. Ini memerlukan juga tenaga ahli dalam mengtes kejujuran seseorang. Kalau sekarang saya lihat kalau di pengadilan sudah ada alat tes kejujuran ya, alat tes mendeteksi kejujuran. Tapi di dunia kerja saya belum tahu. Karena kenapa? Ini penting. Kejujuran ini penting. Ini awal dari segala-galanya. Kalau kita tidak jujur dengan diri sendiri, apalagi dengan yang lain. Ini ayat berikutnya juga di sini, hadis ya, hadis berikutnya juga mendukung daripada ayat tersebut. Barang siapa mempekerjakan orang karena ada unsur nepotisme, padahal di sana terdapat orang yang lebih baik daripada orang tersebut, maka ia telah mengkhianati amanah yang telah diberikan Allah kepadanya dan kaum muslimin. Jadi seperti sudah unsur sudah lama mengabdi, sayang, sudah jadi seperti kerabat, keluarga di sekolah itu. Lalu kita luluskan dia karena dia ada di sekolah induk. Sementara ada lain yang lebih kita mengabaikan. Jadi ini juga bisa menjadikan salah satu sandaran dalam kita merekrutmen. Kita tidak boleh ada unsur nepotisme. Nah, ini nepotisme ini sangat-sangat dilarang dalam Islam, juga dalam manajemen pendidikan Islam itu, khususnya pada rekrutmen, ini hati-hati. Di sini
Allah mengatakan, Nabi mengatakan di sini, hadis ini ya, hadis. Maka kalau dia melakukan nepotisme, maka dia akan mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadanya. Amanah apa? Dia dipercaya sebagai pimpinan. Apakah kepala dinas, apakah kepala sekolah, itu amanah. Tapi dia sudah berkhianat dengan melakukan nepotisme, terserah modelnya bagaimana nepotisme. Ini ya, kullukum ra'in tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Mas'ulin ini akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya. Nah, makanya ini ada kuncinya ada di pimpinan atau manajer. Tapi dua ayat ini di bawah ini ada juga. Barang siapa mempekerjakan satu orang di antara 10 orang dan ia tahu bahwa di antara mereka terdapat orang yang lebih utama, maka ia telah menipu Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin secara umum, menipu masyarakat juga. Dia tahu mempekerjakan 1 dari 10, dia ambil 1, padahal di antara 9 itu ada yang lebih bagus lagi, tapi dia mengambil 1, mungkin 1 yang diambil itu kurang, masih ada yang lebih bagus, berarti tidak ada seleksi di situ, sehingga dia mengambil dari 10, mengambil 1, ada yang kurang. Ini juga kita sudah menipu. Ya, apa di sini? Maka ia telah menipu Allah dan Rasulnya dan juga menipu masyarakat yang ada di seputarannya. Ini apa namanya? Bukan sekedar kita salah kaprah dalam mengambil keputusan lalu lepas begitu saja, tapi dalam manajemen pendidikan Islam khususnya rekrutmen, kita akan berhadapan dengan Allah juga. Nah, kita akan berhadapan dengan Allah, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, baik dalam rekrutmen maupun seleksi. Nah, inilah manajemen pendidikan Islam Pak Zahiri ya. Kita tidak boleh terlepas. Kalau manajemen pendidikan Barat, ya mungkin mereka tidak mengaitkan dengan kehidupan metafisika, kehidupan di balik ini, tapi mereka hanya yang empiris, sehingga banyak terjadi dia yang berhak dan menjadi hak orang yang tidak berhak. Nah, ini Pak Zahiri bagus pertanyaannya. Sebenarnya kita memang harus masuk ke sana, tapi enggak jadi masalah, sudah ada pertanyaan Pak Zahiri. Ini bagus sekali. Kemudian nanti ada ayat lagi ya. Ayat apa hadis ya? Apabila kita mempekerjakan orang bukan ahlinya, maka tunggu. Hadis ya Husna? Hadis Husna apa ayat ya? Hadis ya. Ya, dari Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis dari Abu Hurairah ya. Jadi apabila kita mempekerjakan orang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Nah, inilah. Kalau kata Pak Kasim itu apa? Tengku Kasim ya, yang viral beberapa hari ini. Nah, itu jual obat. Yang jual obat itu menarik juga, saya ikuti juga itu. Kadang-kadang bisa juga kita ambil sesuatu dari jual obat Tengku Kasim itu. Dia selalu mengadakan kalau kita berikan tugas kepada orang yang bukan ahli, tunggulah kehancuran. Ya kita tunggu aja kapan, apa sudah sampai apa belum, karena itu bukan kata Tengku Kasim ya, karena itu memang hadis. Jadi apa? Proses dalam sebuah organisasi itu, rekrutmen dan seleksi itu penting. Salah menempatkan orang, maka tunggulah kehancuran nanti. Yang ahli di bidang lab, kita masukkan yang ahli pustaka. Atau ahli perpustakaan, kita masukkan yang ahli di bidang lab. Nah, sehingga apa? Pekerjaan lab tidak jalan, pekerjaan perpustakaan tidak jalan. Karena salah menempatkan. Nah ini, ya, makanya rekrutmen ini dan seleksi, tapi jangan salah, rekrutmen itu hanya sebatas
lamaran sampai di meja panitia. Itu selesai rekrutmen. Berarti yang lebih menentukan lagi pada seleksi. Nah, kenapa dalam menempatkan orang bisa ada guru yang tidak bisa membaca? Saya dapatkan ini Bu ya. Saya dapatkan ada guru tidak bisa baca Al-Quran. Itu banyak sekali. Banyak. Karena saya ada mengelola dulu program dual mode system. Itu program Kemenak. Kemudian kemarin juga ada program kerjasama dengan wali kota, Dupendis. Itu banyak guru-guru di tingkat SD. Ini yang paling Pak Amin sebagai pengawas, yang paling banyak dapatnya di SD dan MIN. Itu yang paling banyak. Sangat miris. Padahal ada guru yang tidak bisa baca Al-Quran, saya tunjuk orangnya, sekolahnya seputaran Lurus Mawi. Ada banyak, ada 10 orang kami bisa nyari. Bisa kami pada waktu itu 10 orang. Dalam rangka menyelesaikan program itu, lalu kami jaring, lalu ada yang kami tahan ijazah, kami bilang, Bapak Ibu tidak berhak dapat ijazah dari YN. Ada yang baru kemarin, baru 1 bulan diambil ijazah ke saya, setelah berlalu program itu 2014. Baru kemarin saya tes Al-Qurannya, karena saya kasih kalau tidak bisa Al-Quran. Jadi baru 10 tahun kemudian, 2011 ya, program itu. Baru kemarin ambil ijazahnya, baru saya kasih. Ada beberapa orang. Buat tanda tangan di atas materai memang waktu itu. Nggak bisa membaca, yang adiknya nggak bisa baca Latin. Nah ini. Seperti kata Pak Amin tadi, di program dual mode itu saya dapat banyak kali Pak Amin. Itu program Kemenak waktu itu. Itu programnya dari Samalanga sampai ke Kuala Simpang. Kebetulan kami sebagai mitra daripada Banda Aceh. Ini banyak sekali guru-guru yang Masya Allah, waktu kita suruh mengajar praktek micro teaching, itu sudah pengalaman mengajar sudah 20 tahun seorang. 20 tahun seseorang. Setiap orang itu. Tapi waktu suruh mengajar micro teaching, mereka tidak tahu. Tapi Pak Amin tidak usah di gundah gelana. Ini mereka sudah banyak yang pensiun kayaknya ya. Sudah banyak yang pensiun. Karena waktu program dual mode itu mereka mencari ijazah ada umur sudah 50 tahun ke atas rata-rata, supaya mereka dapat sertifikasi, supaya mereka tidak dialihkan ke tenaga administrasi waktu itu. Jadi rata-rata kayaknya mereka sudah banyak yang pensiun. Malah kami ada yang sudah banyak meninggal juga. Itu ya program yang lulus honorer, program honorer. Program SBY ya, bukan Habibi. Kalau Habibi program itu Pak Amin ya, DOM ya. Simulasi. DOM ya. Kalau ya populer hati, tapi bagus sebagai ucapan terima kasih. Tapi imbasnya seperti kata Bu Rosmiati tadi, imbasnya ke dunia pendidikan. Bagus kita pemerintah kita bisa memberikan ucapan terima kasih, menghargai dan sebagainya. Tapi inilah. Tapi kalau tingkat SLTA, SMA, perguruan tinggi ada juga, tapi tidak nampak kelihatan parah sekali. Tapi yang banyak ini saya lihat kemarin dari Samalanga sampai Kuala Simpang itu min dan guru agama di SD itu kebetulan yang ada pada kami itu yang parah. Tapi rata-rata mereka sudah umur 50 tahun. Kami bilang biarkan saja, itu akan berlalu seiring dengan berlalunya waktu. Tapi kalau hari ini terulang lagi dengan program P3K itu dalam rekrutmen, tidak diseleksi lagi, akan juga kehancuran. Mutu pendidikan kita nomor 32. Setelah ada 2 lagi di belakang. Papua entah apa lagi. Ini tunggulah kehancuran, itu kehancuran. Kualitas pendidikan kita di bawah standar. Kita akan beranjak lagi ke Indonesia. Apabila kita berdiri di tingkat internasional, kita juga berada di urutan 110. Bukan 100 besar. 100 orang tim ke 110. Ini permasalahan yang perlu disikapi oleh pimpinan-pimpinan, oleh kepala sekolah, oleh pejabat-pejabat, harus memegang pada ayat dan hadis kalau dia merasa
itu umat Islam dan mengacu kepada manajemen pendidikan Islam, ya harus seperti ini. Mungkin ini dari saya, bisa Bapak Ibu menambah sehubungan dengan ayat dan hadis tadi. Saya kembalikan ke Bu Usna, mungkin ada yang menambah. Kepada teman-teman, ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin bagaimana dengan Pak Zairi? Terima kasih atas oleh Ibu, mungkin sudah sangat-sangat jelas tujuan dari Islam pendidikan kita seiring sejalan dengan cita-cita Islam. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita serahkan. Rasa sudah yang kita serahkan kepada Ibu dosen. Waktu tadi ya 20 atau 30 menit. Kepada Ibu kita berserahkan. Konflik di beberapa negara. Karikatur itu juga memicu kerusuhan dan serangan terhadap beberapa kota besar. Jadi sebagaimana kita sudah menjelaskan tadi, sudah bagus, sudah oke. Cuma di sini saya ingin klarifikasikan bahwa proses rekrutmen itu dimulai pada saat calon mulai dicari. Itu bisa calon mulai dicari, bisa melalui media sosial dan sebagainya. Dan berakhir saat lamaran mereka diserahkan. Jadi saat kita sudah menjejaki apa melalui forum-forum tertentu, melalui media sosial, bagaimana sehingga mereka membuat lamaran dan sudah sampai ke meja panitia, itu sudah habis masa rekrutmen. Masuk ke masa seleksi, yaitu di saat berkas sudah sampai ke meja panitia, maka ini dilakukan seleksi, yaitu untuk merekrut. Tujuan seleksi tersebut untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan mempunyai kualifikasi sebagaimana tercatat dalam deskripsi jabatan. Jadi seleksi itu dia untuk mendapatkan tenaga kerja, mendapatkan guru, mendapatkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat. Karena tadi kan sudah seleksi, sudah rekrutmen, berkas sudah masuk. Bisa saja di berkas itu ada seleksi administrasi, itu mungkin seleksi awal. Kalau memang di seleksi administrasi tidak memenuhi syarat, yang diminta jurusan fisika, yang masuk jurusan biologi, itu berarti tidak memenuhi syarat. Bisa saja itu ditolak. Atau diminta ijazah S1, itu yang masuk ijazah D3, itu ditolak juga. Atau diminta S1, yang dia datang S2. Kalau memang lembaga itu tidak sanggup membayar, bisa saja juga ditolak. Karena apa? Yang memenuhi syarat. Di seleksi itu menyeleksi berkas yang masuk supaya bisa memenuhi syarat yang sehingga begitu masuk menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tidak menempatkan orang yang tidak pada tempatnya. Ya, kalau direkrut dari jurusan yang tidak dibutuhkan, perlu jurusan agama, yang diangkat jurusan bahasa Indonesia. Nah, tidak mungkin ada perlu jurusan bahasa Indonesia yang diterima jurusan fisika. Ini juga tunggu kehancuran. Kalau ada guru PAI yang mengajar fisika atau guru fisika yang mengajar bahasa Indonesia, ini juga tunggu kehancuran. Kehancurannya kapan? Di saat nilai anak-anak, di saat kita bersaing di tingkat nasional atau di tingkat internasional. Ini persoalannya. Jadi ini kemudian sebagaimana tadi kita dalam melaksanakan pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam harus merujuk ke ayat surat Al-Qasas tadi ayat 26 dan juga pada hadis-hadis yang di makalah juga saya lihat sudah ada. Ini menjadi panutan kita, menjadi dasar kita dalam melaksanakan. Kalaupun
manajemen yang ada dalam rekrutan ini selama ini sudah hancur, ya kita mengharapkan dengan kehadiran Bapak Ibu yang begitu banyak magister yang akan dilahirkan oleh YIN yang tidak luput dari sandarannya Al-Quran dan hadis juga, ini bisa mewarnai rekrutmen atau seleksi yang ada di dunia pendidikan kita hari ini, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat di atasnya lagi. Tapi yang bisa dipraktekkan langsung di sini adalah di swasta atau di yayasan. Ini bisa langsung dipraktekkan sebagaimana kehendak kita. Tapi kalau di negeri itu hanya ada permintaan ke dinas atau apa, tunggu nanti dikirim. Yang dikirim itu ya berdoa saja semoga tidak lari dari yang diminta. Tapi kalau di yayasan itu biasanya tepat, yang dibutuhkan ini, yang direkrut juga ini, yang diseleksi juga nanti ini. Saya fisika. Karena yang mengambil keputusan itu adalah pimpinannya setempat. Nah, kalau di negeri mungkin agak sedikit menunggu. Nah, memang yang menganalisis kepala sekolah, tapi yang meminta juga kepala sekolah, tapi waktu datang bisa saja tidak seperti yang diharapkan. Tapi hari ini itu sudah makin hari makin mengurang seiring dengan kepemimpinan yang dilakukan itu memang sudah bagus. Tidak lagi nepotisme dan sebagainya. Kalau dulu waktu kami ini letting kelahiran 60-an, kalau tahun-tahun masa Soeharto jangan berharap jadi PNS kalau tidak punya sesuatu di sana. Kecuali memang dalam 100 ada 2 orang atau 3 orang yang memang betul-betul ya. Masa Orde Baru seperti itu. Jadi masa Orde Baru seperti itu. Jadi bukan rahasia umum, bisa rally kembali memang seperti itu. Baik, jadi mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita ada waktu setengah jam lagi, mungkin kita sampaikan di sini aja Bu Husna, boleh? Karena azan juga sudah berkumandang. Ya. Kita sampaikan di sini aja atau kita buka lagi session? Cukupkan sampai di sini ya. Ya, tapi sudah selesai. Ya. Kita serahkan langsung ke Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sampai di sini hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini berkah dan bisa kita terapkan dalam dunia kerja kita sehari-hari sesuai dengan job dan porsi kita di sekolah. Baik, minggu depan kita mulai insyaallah dengan tidak ada kekurangan apapun. Kita bisa berdiri di ruang ini, di ruang Zoom ini. Semoga kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dan kita bisa ketemu lagi di ruang Zoom ini, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mama. Halo. Puasa lebih lunjak tanpa ni apa? Alah, betul lah. Bapak bagian dua kan? Alah, kadang kami. Yang kadang jadwal ke minggu ke kalau dalam temong haba berapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sahabat yang tercinta calon mahasiswa S2, yang bahwa kita setelah mengambil SK pembimbing, mulai hari ini juga kita sudah siap diterima oleh dosen pembimbing masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pembimbingan tesis. Itu kemarin disampaikan oleh Ibu Susi dan dibantu oleh Ibu Nurhayati kemarin. Perlu saya garis bawahi bahwa
awal minggu ini akan dibuka seminar proposal tesis, yaitu yang sangat-sangat terbatas. Jika kita tidak daftar dalam minggu ini, maka kesempatan kita nanti awal bulan 2 atau awal bulan 3. Untuk itu kami mohon kepada rekan-rekan semua, mulai hari Senin kita sudah siap-siap ke kampus untuk menjumpai dosen pembimbing dengan catatan membawa proposal tesis yang telah kita print out sebanyak 2 ek karena kita 2 dosen pembimbing. Minimal itu ada 6 kali pertemuan, ini rahasia. Kalaupun kita bisa pertemuan pagi, nanti sore kita balik lagi. Ini terserah dari ilmu cako masing-masing. Dan selanjutnya awal bulan 11 akan dibuka seminar. Untuk itu kita diharapkan unit 3 ini semua kita daftar bersama. Mungkin ini mohon maaf kalau ada yang salah.